warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, welcome with me Laura Monica, Economy Study Program University Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Jadi teman-teman, di sini saya ingin membahas terkait buku yang saya review yang berjudul Book of Leadership. Buku ini merupakan buku karya Agung Gunawan. Buku ini terbit pada tahun 2021 dan diterbitkan oleh Bright Publishers yang memiliki tebal sebanyak 158 halaman. Melalui buku ini juga kita dapat memahami bahwa siapapun bisa menjadi pemimpin. Selain itu, buku ini juga akan menambah pengetahuan Anda tentang apa dan siapa itu pemimpin, unsur-unsur hambatan seorang pemimpin, kewajiban seorang pemimpin, mengenal tipe dan sifat kepemimpinan, dan lain sebagainya. Jadi, pemimpin yang tepat menurut Book of Leadership itu pemimpin yang berpengaruh, bukan yang berkuasa. Nah, kepemimpinan juga merupakan seni untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang sedemikian rupa untuk memperoleh kepatuhan, kepercayaan, respect, dan kerjasama secara royal untuk menyelesaikan tugas. Kepemimpinan sejatinya bukanlah latihan memuaskan ego, tetapi pilihan yang harus dibuat dengan sadar, dengan pengakuan tentang apa yang mungkin ditimbulkannya. Ketika Anda menganggap kepemimpinan sebagai sebuah peran, maka Anda harus berhati-hati untuk tidak melupakan pentingnya kejujuran, karakter, dan komitmen pribadi. Adapun tujuan dari kepemimpinan itu sendiri, yang pertama ada saling menghargai, di mana seseorang pemimpin dapat memberikan suatu pertanggungjawaban kepada anggotanya dalam melakukan suatu hal yang dapat menimbulkan rasa bahwasanya dia dihargai oleh pemimpinnya. Yang kedua, untuk mencapai tujuan kolektif, di mana seorang pemimpin pasti memiliki sebuah tujuan dan selalu berpikir ke depan terkait bagaimana sih cara ataupun langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam mencapai tujuan tersebut. Menurut buku ini, jenis kepemimpinan atau jenis pemimpin dibagi menjadi 5. Yang pertama ada pemimpin autokrasi. Pemimpin yang mengandalkan kekuatan atau kekuasaan, menganggap dirinya paling berkuasa, keras dalam mempertahankan prinsip, jauh dari pengikutnya, dan memerintah dengan memaksa. Yang kedua ada laissez-faire. Pemimpin ini memberi kebebasan kepada pengikutnya, tidak terlibat dalam kegiatan, semua pekerjaan dan tanggung jawab dilimpahkan kepada pengikut, tidak mempunyai wibawa, tidak berkoordinasi, dan pengawasan yang baik. Yang ketiga ada paternalistik. Pemimpin ini bertindak sebagai bapak, memperlakukan pengikut sebagai orang yang belum dewasa, selalu memberikan perlindungan kepada pengikut, penentu keputusan, berkomunikasi secara formal, menggunakan sistem komando atau perintah, disiplin tinggi, kadang-kadang bersikap kaku juga. Nah, yang keempat ada pemimpin demokrasi. Pemimpin ini berpartisipasi aktif dalam kegiatan organisasi terbuka, memberi kesempatan kepada pengikut untuk menyumbang saran dan ide-ide baru, mengutamakan musyawarah untuk mufakat, menghargai potensi individu. Dan yang terakhir ada pemimpin terbuka. Pemimpin ini hampir sama dengan pemimpin demokratis, tetapi dalam pengambil keputusan ia lebih menurut dirinya sendiri. Karakter pemimpin yang tidak ideal atau tidak efektif ada 15 yang disebutkan dalam buku ini. Yang pertama, hanya memerintah. Yang kedua, jarang berdiskusi. 3, tidak memberikan kepercayaan. Yang keempat, tidak memuji. Kelima, konflik. Keenam, tidak terbuka. Ketujuh, tidak bertanggung jawab, tidak visioner, gagal memimpin diri sendiri, mengandalkan masa lalu, politicking, tidak memiliki tujuan kerja, menyalahkan sumber daya, dan tidak melihat peluang, dan yang terakhir tidak percaya diri. Kalau tadi kan jenis kepemimpinan.
Nah, sekarang saya ingin menjelaskan jenis-jenis gaya kepemimpinan menurut Book of Leadership. Yang pertama, kepemimpinan biokratis. Gaya kepemimpinan ini menuntut karyawan atau pengikut untuk mengikuti seluruh prosedur atau aturan yang sudah ditetapkan perusahaan. Karyawan dituntut untuk menyelesaikan tanggung jawab dan tugas rutin yang diberikan perusahaan. Nah, kelebihan gaya kepemimpinan biokratis ini di dalam organisasi adalah seluruh anggota diharapkan dapat mengikuti alur yang sudah ditentukan oleh organisasi atau perusahaan. Namun, kelemahan terbesarnya adalah anggota atau karyawan tidak memiliki ruang untuk melakukan atau menciptakan kreativitas dalam pekerjaan mereka karena segala aktivitasnya sudah diatur oleh peraturan perusahaan atau organisasi. Nah, yang kedua ada transaksional. Model kepemimpinan ini dilandaskan dari kontrak kerja antara pemimpin dan calon bawahan. Kontrak yang merupakan perjanjian atau transaksi antara keduanya, biasanya meliputi reward atau punishment. Yang ketiga ada autokrasi. Gaya kepemimpinan ini biasanya ditemukan dalam institut militer atau kepolisian. Model kepemimpinan ini memusatkan setiap kebijakan dan pengembalian keputusan organisasi pada pimpinannya. Gaya kepemimpinan ini tidak terlalu memperhatikan keperluan dari anggotanya, dan komunikasi yang berjalin hanya satu arah, yaitu dari atasan ke bawahan atau top-down. Yang keempat ada karismatik. Kepemimpinan karismatik memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap anggota atau bawahannya karena kagum terhadap pemimpinnya. Secara naluriah, para anggota akan menjadi penyebab dari pemimpin tanpa ada paksa. Misalnya, Bung Tomo ketika melakukan orasi untuk melawan penjajah dan para ulama yang mengguncang hati kaum muslimin untuk melakukan jihad. Dan yang kelima ada kepemimpinan partisipatif. Dalam gaya kepemimpinan partisipatif, segala bentuk gagasan berawalan dari bawahan atau anggota yang disampaikan kepada pimpinan. Alasannya, pimpinan ingin melibatkan seluruh komponen dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Kemudian ada kepemimpinan laissez-faire atau gaya kepemimpinan ini biasanya disebut delegasi. Dalam organisasi, para anggota diberikan kebebasan dan melaksanakan aktivitas pencapaian tujuan. Mereka dibiarkan untuk mengambil keputusannya sendiri di dalam organisasi, sehingga akan menurunkan semangat kerja mereka. Gaya kepemimpinan ini dapat merugikan jika mereka belum berpengalaman dalam menyelesaikan tugas dan tidak memiliki motivasi yang besar. Apalagi mereka memiliki tujuan lain, maka mereka dapat menjadi bumerang bagi pemimpin atau organisasi yang lain. Yang berikutnya ada kepemimpinan transformasional. Dalam gaya transformasional, kepemimpinan menjabarkan visi misi tujuannya para anggotanya dengan cara yang menarik, minat yang memberikan motivasi besar terhadap mereka. Selain itu, ia sangat peduli terhadap kesejahteraan dan perkembangan mereka. Kemudian ada kepemimpinan otoriter. Gaya kepemimpinan otoriter memusatkan segala kepuasan dan kebijakan diambil dari pemimpin sendiri secara penuh. Dan yang terakhir ada kepemimpinan demokrasi atau demokratis. Baik, kepemimpinan demokratis adalah gaya kepemimpinan yang memberi wewenang secara luas kepada para anggota, sehingga ada permasalahan selalu menyebut dan menyertakan mereka sebagai suatu tim yang utuh. Pemimpin yang memberikan banyak informasi tentang tugas atau tanggung jawab kepada mereka atau kepada anggota atau pengikut. Terdapat beberapa syarat untuk menjadi pemimpin yang baik. Yang pertama ada unik dan kejutan. Yang kedua ada respect. Seorang pemimpin harus respect terhadap
anggotanya dan jangan pernah menyepelekan hal positif dari siapapun. Pastikan semua orang berpikir, berkata, dan bertindak positif di sekitar kita karena kita tidak tahu dari mana pikiran, ucapan, dan tindakan itu mempengaruhi orang lain. Dan yang ketiga, ada performa dan transparansi. Pemimpin yang hebat pasti memiliki kredibilitas yang baik. Untuk membangun kredibilitas yang baik sebagai pemimpin, kita perlu menunjukkan performa dan transparansi Anda. Kejujuran, keterbukaan, komunikasi yang baik menjadi dasar untuk membangun kredibilitas. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.